Selamat siang untuk anak-anak ibu semuanya. Pada hari ini kita akan masuk ke kegiatan belajar 2. Setelah minggu lalu kita sudah selesai membahas tentang kegiatan belajar 1, maka hari ini kita lanjut ke kegiatan belajar 2 di mana judul materinya adalah menelusuri peradaban awal di Kepulauan Indonesia. Ya, ingat untuk selalu membaca petunjuk pembelajaran setiap kamu memulai pembelajaran. Di sini kamu bisa melihat petunjuknya. Yang pertama, bacalah rangkuman materi di bawah ini dengan cermat. Kedua, kemudian tulislah hal-hal penting rangkuman materi pada buku catatan. 3, kerjakan tugas di buku latihan, kemudian foto jawaban kamu dan kirim melalui WhatsApp atau Edmodo. Ya, tapi Miss menyarankan kamu untuk selalu mengirimkan tugas melalui Edmodo. WhatsApp digunakan hanya ketika kamu berkendala pada Edmodo. Nah, kita langsung aja bahas materinya, yaitu menelusuri peradaban awal di Kepulauan Indonesia. Oke, Miss akan baca dulu kata pengantarnya. Kehidupan di era modern saat ini sudah sangat maju dan berkembang. Di masa sekarang kita sangat dimudahkan oleh penemuan-penemuan di bidang teknologi. Pernahkah kamu memikirkan jika semua itu tidak ada alat komunikasi seperti handphone atau sekedar menonton televisi untuk mendapatkan berita hari ini? Pada kehidupan awal manusia, semua itu tentunya belum diciptakan. Manusia masih hidup dengan cara yang sangat sederhana, bahkan awalnya manusia masih belum mengenal tulisan. Masa itulah yang disebut sebagai masa praaksara. Meskipun di masa itu masih menggunakan alat-alat yang sederhana, tapi buktinya nenek moyang kita mampu melewatinya hingga lahirlah generasi modern saat ini. Dengan mempelajari materi ini, diharapkan kamu dapat lebih memahami kehidupan awal nenek moyang kita, sehingga dapat lebih menghargai segala hal yang sudah kamu nikmati di masa ini. Seperti apakah zaman praaksara itu dan bagaimanakah awal kehidupan mereka? Mari kita pelajari bersama-sama. Jadi di sini ada kata praaksara nanti ya, Nak ya. Nanti kita akan lihat apa itu pengertian praaksara, dan di sini juga ada kata nenek moyang. Ya, nenek moyang ini adalah orang-orang yang hidup sebelum kita ada. Nah, di sini ada juga dituliskan untuk kamu dapat menuliskan hal-hal penting ya yang ada di bawah ini ke buku catatan. Ya, nanti kamu bisa selesai dari menonton video ini, kamu dapat membuka buku catatan kamu dan menuliskan hal-hal penting dari materi tersebut. Dan jangan lupa untuk menuliskan judulnya, yaitu menelusuri peradaban awal di Kepulauan Indonesia. Oke, sekarang kita akan masuk ke poin yang pertama, sebelum mengenal tulisan. Oke, sebelumnya Miss ingatkan bahwa materi ini ada juga di buku paket yang kamu miliki, yang sudah diberikan kepada kamu, di mana nanti kamu bisa melihatnya ada di halaman pertama ya, Nak ya, di halaman 1, itu mengenai sebelum mengenal tulisan. Masa kehidupan manusia sebelum mengenal tulisan itu disebut zaman praaksara. Ya, pra artinya sebelum, aksara artinya tulisan. Jadi terdiri dari dua kata, pra dan aksara. Pra sebelum, aksara tulisan, maka zaman praaksara disebut sebagai masa di mana manusia belum mengenal tulisan, atau sering juga disebut zaman nirleka. Ya, nir artinya tanpa, leka artinya tulisan. Jadi kehidupan manusia di mana sebelum mengenal tulisan itu mereka masih berkomunikasi dengan sangat sederhana. Ya, manusia mulai mencoba berkomunikasi dengan simbol-simbol ataupun isyarat-isyarat yang mereka mengerti. Bisa juga menggunakan bahasa isyarat ataupun bahasa tubuh. Dimana nanti pada akhirnya juga semakin berkembang, mereka mulai berkomunikasi dengan bunyi-bunyi, dimana nanti bunyi-bunyi itu memiliki arti tertentu. Contoh yang paling simpel yang masih kita gunakan juga pada masa modern, misalnya seperti bunyi bel. Ya, bunyi bel itu kan juga merupakan
contoh bahasa isyarat, di mana ketika bunyi bel di sekolah kita tahu, oke, ini adalah jam masuk atau ini adalah jam istirahat. Nah, seperti itu contoh sederhananya yang digunakan untuk berkomunikasi di zaman praksara, walaupun saat itu mungkin ya memang tidak menggunakan bel, bisa dengan membunyikan gendang atau memukul kayu dan lain sebagainya. Nah, setelah itu kita masuk ke poin yang kedua, terbentuknya Kepulauan Indonesia, yaitu di sini terdapat teori Big Bang. Dan mengenai penjelasan lebih rinci mengenai teori Big Bang ini juga bisa kamu baca di buku paket yang sudah kamu miliki di halaman 9 ya nak ya. Di situ sudah jelas dijelaskan mengenai teori Big Bang. Nah, secara singkat di sini sudah juga Miss berikan bagaimana isi dari teori Big Bang, yang dimana alam semesta mulanya berbentuk gumpalan gas yang mengisi seluruh jagat raya. Gumpalan gas itu suatu saat meledak dengan satu dentuman yang amat dahsyat, membuat materi di alam semesta berdesakan satu sama lain. Ledakan dahsyat itu menimbulkan gelembung-gelembung alam semesta yang menyebar dan menggembung ke seluruh penjuru, sehingga membentuk galaksi, bintang-bintang, matahari, planet-planet, bumi, bulan, dan meteorit. Ya, jadi ini adalah sebuah teori yang menjelaskan bagaimana terbentuknya bumi berdasarkan ilmu atau berdasarkan teori ilmiahnya yang diteliti oleh manusia. Oke, berikutnya kita lanjut. Di sini ada proses evolusi bumi, ya nak. Jadi evolusi itu artinya adalah perubahan yang terjadi secara lambat. Ya, kebalikan dari evolusi adalah revolusi. Kalau revolusi itu adalah sebuah perubahan yang terjadi dengan cepat. Nah, di sini ada teori mengenai proses evolusi bumi. Di sini ada 4, Azoikum, Paleozoikum, Mesozoikum, dan Neozoikum. Nanti kamu bisa baca kembali secara rinci pengertian dari keempat proses evolusi ini ya nak. Jadi di sini ada pengertiannya, nanti bisa kamu baca kembali untuk lebih jelasnya. Maka yang lanjut ke poin yang ketiga, di sini ada mengenal manusia purba. Untuk mengenal manusia purba ini juga ada di buku bacaan atau di buku paket kita di halaman 18. Nanti di situ kamu bisa lihat ada gambar-gambar contoh manusia purba ataupun sisa-sisa tulang dari manusia purba. Manusia purba itu manusia yang hidup pada zaman praksara. Di sini ada 3 jenis yang kita pelajari. Yang pertama jenis Meganthropus yang ditemukan oleh von Koenigswald di Sangiran, Jawa Tengah. Dan ada Meganthropus Paleozovanicus, ya, artinya manusia raksasa dari Jawa. Kemudian yang kedua ada jenis Pithecanthropus yang ditemukan oleh Eugene Du Bois di desa Trinil, Jawa Timur. Salah satu contoh jenisnya adalah Pithecanthropus erectus, di mana artinya itu manusia kera yang berjalan tegak. Nah, yang terakhir ada jenis Homo yang diteliti oleh von Reschkotten, di mana salah satu jenisnya adalah Homo sapiens, artinya manusia sempurna, baik dari segi fisik, volume otak, maupun postur badannya yang secara umum tidak jauh berbeda dengan manusia modern. Jadi ini kalau jenis Homo ini adalah jenis yang sudah berkembang lebih baik, ya, yang bisa dikatakan sudah hampir mirip dengan manusia pada masa ini, ya, atau disebut manusia modern. Nah, berikut penjelasan Miss mengenai materi kegiatan belajar 2 ini. Jika masih ada pertanyaan, kamu dapat memberikan pertanyaan di kolom komentar ataupun dapat langsung chat Miss melalui WhatsApp. Ya nak, pada dasarnya konsep yang juga harus kamu pahami bahwa kehidupan manusia itu mengalami perkembangan, ya, baik dari masa
praaksara sebelum mengenal tulisan, manusia juga terus berkembang sampai di masa kini. Ya, konsep itu yang harus kamu mengerti, bahwa ada selalu perkembangan dalam kehidupan manusia. Nah, di sini berikut di poin E sudah ada tugas yang harus kamu kerjakan. Di sini ada gambar, yang mana gambar ini merupakan situs Sangiran yang berada di Jawa Tengah. Situs ini merupakan situs manusia purba. Tugas kamu adalah mencari info sebanyak mungkin mengenai tempat tersebut, bisa melalui media internet, kamu cari mengenai situs tersebut, atau bisa juga dengan membaca buku yang ada di buku bacaan kita atau buku pegangan kamu di halaman 19-20. Kamu baca terlebih dahulu, kemudian yang kamu lakukan adalah membuat ringkasan singkat mengenai situs tersebut, sehingga orang yang membacanya akan mendapat informasi tentang situs tersebut dan tertarik untuk mengunjunginya. Ringkasan informasi dituliskan di buku latihan minimal 2 paragraf. Oke, jadi kamu kerjakan, kamu cari banyak-banyaknya informasi mengenai situs Sangiran ini, ada apa di situs Sangiran, atau letaknya di mana, kemudian apa saja yang ditunjukkan di situs tersebut, kamu cari informasinya, kemudian kamu bisa memberikan juga kalimat-kalimat ajakan agar orang-orang yang membaca kalimat kamu tersebut tertarik untuk nantinya dapat mengunjungi situs Sangiran yang berada di Jawa Tengah. Yang minimal 2 paragraf. Oke, selamat mengerjakan. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.